Kabupaten Magelang. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan pra-observasi, di mana dalam kegiatan ini supervisi akademik ini adalah tahap terakhir dari kegiatan observasi. Di sini saya bersama dengan Bu Lestri selaku PP saya dan juga rekan saya Bu Wahyu Sari. Beliau adalah rekan sejawat saya di SD Negeri Sukosari. Beliau adalah guru kelas 2. Baik Bu Wahyu, ini kita akan melakukan pasca observasi untuk merefleksikan pembelajaran kemarin. Dari bincang-bincang kita hari ini, kira-kira apa yang tujuan apa yang ingin Bu Wahyu dapatkan dari kita sharing ini? Tujuannya itu saya ingin kedepannya itu ketika saya mengajar itu lebih sering menerapkan pembelajaran yang diferensiasi, supaya anak-anak itu lebih enjoy, lebih senang dalam belajar, tidak monoton seperti biasanya. Pembelajarannya lebih beragam ya. Kemarin kan sudah melaksanakan pembelajaran diferensial ya, sudah observasi itu. Nah, gimana kira-kira perasaannya setelah melaksanakan pembelajaran diferensi yang sudah Bu Wahyu rencanakan kemarin? Ini perasaan perasaan Bu Wahyunya dulu. Saya itu merasa sangat senang itu, karena kenapa kok saya merasa sangat senang? Nah, anak-anak itu ketika setelah belajar itu ya, setelah observasi kemarin itu ketika istirahat anak-anak itu sering bilang sama saya, Bu, kalau saya dan teman-teman mainan kartu kosakata bagaimana? Saya pengen menyusun lagi dan membaca bersama teman-teman seperti itu. Saya merasa sampai sini kah dampaknya seperti itu. Sampai sini kah dampak pembelajaran saya itu, kok saya tanpa meminta, anak itu sudah meminta duluan. Jadi anak-anak juga antusias ya Bu. Ya, Bu Wahyu juga lebih semangat lagi ya dalam pembelajaran untuk anak-anaknya ya Bu Wahyu ya. Kemudian dari pelaksanaan observasi kemarin, tentunya kan Bu Wahyu sudah membuat rencana pembelajarannya. Ya. Nah, pelaksanaan kemarin apakah sudah sesuai dengan rencana yang dibuat atau belum? Dibilang sesuai itu sudah, dibilang belum itu juga bisa Bu. Karena gini ya, di rencana saya itu setiap anak itu mengemukakan pendapat atau anak itu menunjukkan keberaniannya, itu saya merencanakan seperti biasa, memberikan sesuatu ya, tapi itu tidak berupa benda Bu, misalnya tepuk atau nyanyi ya seperti itu. Namun kemarin itu jujur saya lupa Bu. Saya lupa tidak memberikan itu pada anak-anak. Saya itu teringat, oh iya ya, kok tidak saya berikan seperti itu. Karena saya sudah menyiapkan tepuk baru seperti itu, tepuk hijau itu ketika anak berani mengungkapkan pendapat, berani maju, itu saya berikan itu. Tapi kemarin kok tidak saya berikan. Jadi kemarin yang belum terlaksana memberikan reward gitu ya, memberikan reward ke anak yang sudah melaksanakan atau bisa mengerjakan tugas dari Bu Wahyu gitu ya. Nah, kira-kira apakah ada hambatan atau kendala dari pembelajaran yang kemarin sudah dilaksanakan itu Bu Wahyu? Apakah sudah berjalan dengan lancar atau apa ada kendala-kendala yang dialami? Kendala itu tidak ada, namun saya itu kan sudah menyiapkan. Nah ini lagi Bu, lupa lagi ini. Ya, saya itu sudah menyiapkan sebuah lagu. Nah, saya berpikir dari rumah itu nanti kita pakai
sebutkan sudah saya akan sampai di sekolah kunci almarinya itu tidak terbawa. Jadi kendalanya itu ya mungkin medianya kurang maksimal. Iya, betul ya, maksimal. Yang tadinya sudah direncanakan memakai proyektor LCD, tapi pada saat berlangsungnya pembelajaran kemarin tidak menggunakan LCD. Tapi tetap bisa dengan alhamdulillah bisa menggunakan kartu kosakata dan kartu huruf itu. Iya, 2 kartu yang saya gunakan. Nah, menurut Bu Wahyu, pembelajaran berdiferensi yang sudah Bu Wahyu laksanakan kemarin kira-kira lebih mudah atau bagaimana Bu Wahyu? Ada perubahan nggak? Menurut saya itu lebih mudah. Karena apa? Kita itu juga lebih mudah melihat ke anak itu, oh si anak ini kok di sini belum maksimal, si anak ini di bagian ini belum maksimal, ini udah maksimal seperti itu. Jadi seperti apa ya? Seperti ibarat seleksi itu kan bisa menyeleksi mana yang sudah maju, yang mana yang maju tapi pelan gitu seperti itu. Jadi lebih mudah ya. Mungkin kalau yang kemarin-kemarin bagaimana yang Bu Wahyu lakukan pada saat pembelajaran? Pada saat pembelajaran saya itu kurang bervariasi, kurang bervariasi dalam pembelajaran. Misal pun saya menggunakan media, tapi tidak seperti kemarin. Gitu loh. Saya menggunakan media juga secara keseluruhan. Saya hanya berdiri di depan saya sendiri yang menggunakan media, tidak anak-anak yang memegang media. Jadi pembelajaran berdiferensi kemarin yang sudah Bu Wahyu lakukan itu mudah dilakukan. Sangat mudah. Kira-kira efektif atau tidak itu Bu? Sangat efektif. Efektif untuk anak-anak dan juga karena apa? Dari situ kita dapat mengukur tujuan pembelajaran, dapat mencapai tujuan pembelajaran yang kita pelajari pada hari itu sangat efektif. Ya, selanjutnya Bu Wahyu, guru itu kan mempunyai 4 kompetensi yang harus dimiliki ya. Ada pedagogi, kepribadian, profesional, dan sosial. Dari keempat kompetensi yang sudah saya sebutkan tadi, kira-kira yang ingin Bu Wahyu kembangkan setelah pembelajaran kemarin itu apa? Saya ingin mengembangkan pedagoginya Bu, karena di kompetensi pedagogi itu kan mencapupnya itu kan dari awal sampai akhir gitu ya. Di situ kan ada penerangan, pelaksanaan, evaluasi serta mengembangkan potensi anak. Nah, di sini saya ingin mengembangkan pedagogi itu karena apa? Di masa sekarang, di zaman sekarang anak itu juga harus mempunyai potensi dan menonjolkan potensinya masing-masing ya. Nah, di situ saya ingin menuntun anak itu bisa dan ketika belajar itu anak itu paham. Nah, dengan saya itu berharap dengan mempelajari ini saya bisa mengembangkan pembelajaran saya lebih bervariasi, lebih inovatif, agar anak-anak itu lebih memahami dengan apa yang anak-anak pelajari pada saat itu. Ini pertanyaan yang terakhir Bu Wahyu. Apa harapan atau refleksi Bu Wahyu dalam pembelajaran selanjutnya yang ingin Bu Wahyu kembangkan lebih dalam lagi gitu ya, untuk anak-anak juga untuk Bu Wahyu itu apa kira-kira? Untuk anak-anak dan untuk saya itu ke inovasi pembelajaran itu lebih banyak menggunakan menggunakan media dan kreativitas anak itu kita gali bisa juga kan kita gunakan untuk pembelajaran Itu. Jadi inovasi lagi ya, dalam pembelajaran biar lebih beragam gitu ya, biar anak juga tidak bosan, tidak monoton dalam pembelajarannya.
lagi dalam pembelajarannya gitu. Saya kan mungkin belakangan ini kurang bervariasi ya. Nah, setiap pagi itu ada kok Bu anak yang baru berdoa pagi itu kepalanya sudah dingin. Nah, Sudah lesu. iya, saya kan Ada berpikir semangat. apa ini saya kurang bervariasi ya dalam pembelajarannya. Saya sudah mencoba untuk mengajaknya belajar di luar. Kalau belajar di luar itu kan paling lama 2 jam ya Bu ya, nggak bisa lebih. Nanti masuk kelas seperti itu lagi Bu. Itu kan jadi PR tersendiri ya buat saya ya. Itu tidak satu anak, lebih dari satu anak. Iya, satu anak. Jadi pembelajaran berdiferensi ini menurut Bu Wahyu berarti memancing gurunya juga untuk lebih kreatif ya Bu Iya, ya. iya. Kreatif, inovatif dalam menciptakan suasana belajar ya, Betul. dan anaknya lebih semangat belajar, biar gurunya juga lebih Iya, kreatif iya, juga ya Bu. iya. Jadi ada dampak positifnya ya Bu Wahyu ya. Nah, semoga kedepannya Bu Wahyu juga lebih semangat lagi menggali potensi-potensi yang ada pada anak-anak, juga Bu Wahyu juga lebih semangat lagi dalam berkreativitas ya Bu Wahyu ya. Iya. Nah, kiranya cukup itu saja yang kita bincang ya. Terima kasih atas waktunya ya Bu Wahyu ya. Terima kasih atas sharing pengalamannya. Semoga ada manfaat yang untuk kedepannya lebih baik lagi. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.